Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, suatu kewajiban yang harus kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari adalah melakukan ibadah sholat 5 waktu sehari semalam. Siapapun orangnya yang menjaga, yang melakukan sholat 5 waktu ini dengan tulus, ikhlas, semata-mata mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala, dan sebagai bentuk penghambaan diri kita sebagai seorang hamba yang mukmin keharibaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah keberkahan, kebaikan, dan pahala yang besar akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya yang mau menjalankannya. Begitupun sebaliknya, bagi siapapun orangnya yang dengan sengaja meninggalkan ibadah sholat 5 waktu, maka di situ pun ada beberapa ancaman dan siksa yang akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada siapapun yang dengan sengaja meninggalkan ibadah sholat 5 waktu. Dalam hal ini, junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man tahawana bis sholati aqabahullahu bi khamsa asrata uqubatan. Wa man, barang siapa orangnya, yaitu tahawana, yang meremehkan, bisolati, terhadap ibadah sholat 5 waktu, aqobahu, maka akan menyiksanya atau mengancamnya siapa Allahu, Allah, diancam siksaan bihomsa asrota, dengan 15 ukubatan, macam siksaannya. Sitin, 6 hukuman atau 6 siksaan fid dunya, diberikan oleh Allah pada waktu hidup di dunia. Wasalasin, dan 3 siksa indal mauti, yaitu ketika mati. Wasalasin, dan 3 siksa inda dukhulihi, ketika masuknya orang masuk fil qabri, di dalam kuburan. Wasalasin, dan 3 siksaan indal maut. Wasalasin, dan 3 siksaan indal liqa'i rabbihi, ketika ia berjumpa dengan Tuhannya. Ay mauqifil kiamati, yaitu di pelatarannya hari kiamat. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam hal ini beliau junjungan kita Rasulullah SAW memberikan sebuah penjelasan bahwasannya barang siapa orangnya yang meremehkan terhadap ibadah sholat 5 waktu sehari semalam, maka di situ
Allah akan memberikan 15 hukuman atau siksa bagi orang tersebut. Di situ disebutkan yang pertama yaitu 6 hukuman akan diberikan oleh Allah ketika orang tadi masih ada di dunia. Yang 3, ketika ia meninggal dunia. Yang ketiga lagi, ketika ia masuk ke dalam kuburan. Dan yang 3 lagi, ketika ia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Kemudian 6 perkara tersebut apa saja yang diberikan oleh Allah kepada siapapun yang meremehkan terhadap ibadah sholat 5 waktu ini. Di situ disebutkan, fa ammal lawati fid dunya fal ula tunzaul barakatu min umrihi. Adapun 6 siksaan atau hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi siapapun yang meninggalkan sholat 5 waktu ketika di dunia. 6 perkara tadi, yang pertama yaitu tunzaul barakatu min umrihi. Allah mencabut keberkahan dalam hidupnya. Berkah adalah sebuah kebaikan yang bertambah dalam kehidupan sehari-hari. Al-barakatu ziyadatul khair. Artinya berkah adalah tambahnya sebuah kebaikan. Ketika orang melakukan ibadah sholat dengan baik, konsisten, istiqamah, ikhlas, maka insya Allah keberkahan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebaliknya, ketika orang meninggalkan sholat, maka jangan harap keberkahan atau tambahnya kebaikan dalam kehidupan sehari-hari ia dapatkan. Allah akan mencabut keberkahan hidupnya ketika ia meninggalkan ibadah sholat 5 waktu. Dengan demikian, langkah atau cara yang sangat efektif ketika kita menghendaki hidup kita berkah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkahi dirinya, diberkahi keluarganya, diberkahi maisah kehidupannya, hidup damai, tentram, bahagia, penuh dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka langkah paling efektif yang pertama adalah jangan sesekali meninggalkan ibadah sholat 5 waktu. Tapi jikalau kita meninggalkan, tunzaul barakatu fi umrihi, Allah akan mencabut keberkahan di dalam hidupnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wasaniyatu tumhasi masalihina bin wajhihi. Orang yang meninggalkan sholat, Allah akan menghapus ciri-ciri, tanda-tanda orang-orang saleh dari wajahnya. Artinya apa? Orang yang melakukan ibadah sholat 5 waktu sehari semalam, maka di situ akan tampak ciri-ciri kesolih dan kesolihan seseorang dari wajahnya. Kemudian yang kedua, wasaniyatu tumhasi masalihina min wajhi. Allah akan menghapus tanda-tanda, ciri-ciri orang yang salih dari wajahnya. Wajah merupakan sebuah mir'atul batin. Ad-dahiru mir'atul batin. Dohir, tampang luar, salah satunya adalah wajah. Itu merupakan kaca penggala, cerminan daripada batin kita masing-masing. Ketika kita sengaja meninggalkan sholat, maka ciri-ciri, tanda-tanda orang soleh dari wajahnya akan dihapus
oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wasalisatu kullu amalin ya'maluhu la yu'ajiruhu Allahu alaihi. Setiap amal apapun, kebaikan berupa apapun yang dilakukan oleh orang yang tarikus sholat, yang meninggalkan sholat, maka Allah tidak akan memberikan pahala kepadanya. Ia beramal kebaikan ini, kebaikan itu, kecil ataupun besar, sedikit ataupun banyak, terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi, ia banyak melakukan kebaikan. Tetapi jika orang tersebut tarikus sholat, meninggalkan sholat 5 waktu, maka semua amal kebaikan yang ia jalankan, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan pahala kepadanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Warabi'atu la yurfa'u lahu du'aun ilas sama'i. Hukuman yang keempat bagi yang meninggalkan sholat, doanya tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keinginannya, cita-citanya, doa-doanya tidak diangkat oleh Allah ke langit, artinya mardudatun, ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak dikabul doa-doanya oleh Allah sebab ia tarikus sholat, meninggalkan sholat. Kemudian yang kelima, wal khamisatu laisa lahu haddun fi du'ais shalihin. Orang yang meninggalkan sholat tidak mendapatkan jatah, bagian daripada doanya orang-orang salih. Dan yang terakhir, wasadisatu tahruju ruhuhu bighairi imanin. Yang keenam, hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada orang yang meninggalkan sholat, tahruju ruhuhu bighairi imanin. Nyawanya, ruhnya akan keluar, dicabut oleh malaikat Israel alaihissalam ketika sudah sampai pasti atau ajal kematiannya, bighairi imanin, tanpa membawa iman. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah tadi 6 hukuman Allah ketika masih hidup di dunia yang akan diberikan oleh siapapun yang sengaja meninggalkan ibadah sholat 5 waktu. Apa saja di situ? Mari sama-sama kita rangkum. Yang pertama, tunzaul barakatu min umrihi, akan dihilangkan keberkahan dari hidupnya. Yang kedua, dihapus tanda-tanda kesolihan dari wajahnya. Yang ketiga, setiap amal perbuatan yang ia lakukan, kebaikan apapun, tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, tidak akan diterima doanya atau tidak akan dikabul doanya oleh Allah. Dan yang kelima, ia tidak mendapatkan doa, bagian doa dari orang-orang yang salih. Dan yang terakhir, ia akan mati dalam keadaan tidak membawa iman, alias mati kafir. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan taufik, hidayah, maunah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita mampu menjalankan ibadah sholat 5 waktu dengan konsisten, istiqomah, ikhlas semata-mata mencari doa Allah, hingga kita menjadi orang yang beruntung dan bukan orang yang celaka, baik di dunia fana ini, terlebih-lebih di akhirat nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya.
sedikit yang Al-Fakir dapat sampaikan, namun demikian mudah-mudahan membawa keberkahan dan kemanfaatan bagi kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.